Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Kali ini barengan sama Alfi Daviva. Sobat Aspirasi, kali ini biasanya kan kalau di Aspirasi Podcast itu narasumbernya orang dewasa gitu kan. Orang yang sudah umurnya itu lebih tua gitu, atau mungkin anak kuliah. Nah, kali ini menariknya Sobat Aspirasi, Alfi ditemani sama salah satu anak kecil ya. Ini anak kecil atau remaja ya. Dia berumur 10 tahun dan merupakan winner dari Putri Hijab Nusantara 2025. Langsung aja without any further ado. Halo Alesha, apa kabar? Iya, aduh seneng banget ngobrol sama Alesha hari ini. Nah, Alesha kan tadi Kak Alfi sempat mention nih tentang Putri Hijab Nusantara 2025. Pengen dong langsung gimana sih caranya jadi Putri Hijab Nusantara nih? Oh iya, caranya buat ikut lomba Putri Hijab Nusantara ini, khususnya di 2026 ya. Ini kita harus bikin video perkenalan yang diupdate ke Instagram ya. Lalu pastikan Instagram kalian tidak di private ya. Terus habis itu nanti kalian akan diseleksi menjadi 3 besar, lalu akan dikirim ke suatu tempat lah pokoknya, entah itu di ibu kota atau di Surabaya. Itu kalian akan menjalani grand final Putri Hijab Nusantara 2026. Berarti dari prosesnya itu cukup panjang ya Alesha ya? Iya, cukup panjang, tapi seleksi online-nya itu gampang kok guys. Cuman perkenalan itu tok. Oh, ntar perkenalan itu tok nanti diseleksi sama pihak panitianya seperti itu ya. Oke. Ngomong-ngomong, tadi kan kita udah tahu nih proses jadi Putri Hijab bisa sampai sekarang gitu kan. Nah, Alesha nih umurnya berapa sih? 10 tahun kan? 10 tahun berarti mau naik kelas 4 SD. Yes. Wow, kok bisa sih pengen jadi Putri Hijab tuh kenapa? Karena aku ini senang berhijab. Terus aku sudah meraih ajang Duta Hijab. Duta Hijab Radar Malang Best Talent. Oke. Bukan winner, Best Talent. Iya, tapi Best Talent-nya. Iya, Emang Best bisa Talent. sampai dikategorikan sebagai Best Talent waktu itu membawakan bakat apa? Storytelling. Oh, storytelling dalam bahasa Inggris. Yes. Ih, keren banget ya Sobat Aspirasi. Terus sekarang lagi sekolah di mana nih? Al-Azhar 56 Malang. Al-Azhar 56 Buring. Wow. Nah, sekarang kan umurnya udah 10 tahun. Terus juga kalau Kak Alfi dengar-dengar Alesha ini tuh punya banyak bakat gitu loh katanya. Nggak cuma jadi Putri Hijab aja, terus juga jadi storytelling. Boleh dong ceritain apa aja sih talent dari Alesha yang Alesha punya dan sering ikut lomba-lomba nih? Iya, alhamdulillahnya aku ini sering ikut lomba-lomba dan alhamdulillah sering menang ya. Pertama Olimpiade matematika, sains sama Inggris. Kedua Putri Hijab itu. Pokoknya ajang-ajang hijab lah. Pokoknya itu tartil Quran. Terus fashion show. Oke. Menyanyi. Terus presentasi. Storytelling sama apa ya, kayaknya itu aja. Oke. Nah, tadi kan Alesha bilang bisa storytelling dalam bahasa Inggris. Biasanya membawakan cerita tentang apa nih? The Candyman. The Candyman. Boleh dikasih tahu Sobat Aspirasi sedikit aja Candyman itu tentang apa sih? Candyman itu asal-usulnya sebenarnya dari tetanggaku nih. Oke. Yang kalau misalnya ada anak-anak yang habis sholat di masjid itu dikasih permen. Oh. Jadi anak-anak itu terinspirasi untuk sholat di masjid gitu. I see. Dikasih permen. Berarti storytellingnya ini Alesha bikin sendiri ya ceritanya? 50% mama, 50% aku. Tapi terus dibikin dalam bahasa Inggris dan Alesha yang membawakannya ya seperti itu. Ih, keren banget. Terus juga dengar-dengar katanya Alesha nih pernah speech dalam bahasa Korea. Emang iya? Puisi. Puisi dalam bahasa Korea. Ceritain dong kok bisa sih puisi dalam bahasa Korea? Emang tahu ya artinya ya? Tahu, waktu itu aku lagi kelas 1 loh. Oh, kelas 1. Iya. Tapi bisa puisi bahasa Korea loh Sobat Aspirasi. Ceritain dong. Itu waktu itu kalau nggak salah aku lagi belajar. Terus habis itu tiba-tiba dipanggil tuh ke perpustakaan buat belajar. Ini kenapa? Pertama aku tanya kenapa aku yang dipanggil, kenapa nggak anak-anak lain. Ternyata
terinspirasi dari speech aku yang Inggris. Oh, jadi dipercayakan sama guru untuk membawa bahasa Korea seperti Iya, itu. padahal aku waktu itu speech English. Oh gitu. Nah, bahasa Korea kan itu sulit gak sih, Alesya? Menurut Alesya sendiri? Iya. Nah, gimana tuh Alesya bisa belajar bahasa Korea seperti itu? Pokoknya latihan keras. Jadi aku merelakan pelajaran-pelajaran untuk latihan sama Oke. Miss itu. Mm-mm. Ya itu dah, pokoknya aku itu singkatnya aku itu sering dipanggil buat latihan Speech bahasa Korea, Iya, puisi speech. bahasa Korea itu ya. yang aku mau cerita nih. Mm-mm. Waktu kelas 3 kan aku pensi. Iya. Aku itu ternyata ditunjuk buat baca sari tilawah loh, Kak. Oh iya? Iya. Gimana tuh kok bisa sampai ditunjuk? Emang bacaannya Alesya bagus ya? Waktu itu menurut guru-guru. Iya, waktu itu menurut guru-guru bagus. Aku yang sari tilawah. Mm-mm. Nah, yang tilawah itu kelas 4 lah pokoknya. Oke. Terus ya akhirnya aku baca surat Al-Baqarah ayat 54 kalau nggak salah. Oh gitu. Nah tapi biasanya balik lagi nih ya, Kalvi pengen denger lagi nih tentang speech bahasa Korea kamu. Kamu masih inget gak sedikit tentang puisi itu? Dan artinya apa kalau boleh tahu? Tentang apa? Pernah aku inget endingnya sih. Iya, Endingnya apa tuh? Senyumanmu seperti suatu Mm-mm. bunga mawar. Waktu itu aku ini juga pakai Bawa bunga mawar, ya, buat merepresentasikan kalau ini loh tentang bunga mawar gitu ya. Dan itu waktu itu ada orang Koreanya asli. Oh iya? Iya. Oh my god, keren banget Sobat Aspirasi. Waduh, Alesya ini kan umurnya baru 10 tahun, tapi udah bisa banyak banget ya tadi sari tilawah, terus juga speech-nya nggak usah diragukan lagi, dan alhamdulillah diamanatkan sebagai Putri Hijab Nusantara 2025 winner gitu ya. Nah, memang kesehariannya Alesya nih ngapain aja sih? Hobinya atau ngapain gitu yang diajarin dari kecil? Kalau hobi tuh aku itu dancing, modeling, terus swimming. Tiga itulah yang paling aku suka, tiga itu. Aduh, Sobat Aspirasi, ini Alfi bingung ya mau mengulik yang mana aja, soalnya semuanya ini keren-keren loh di anak umur 10 tahun tapi sudah banyak bisanya. Banyak bisanya kayak ular ya, tapi banyak talentnya. Oke. Bisanya mematikan. Iya, banyak bisanya mematikan, tapi Alesya juga kecil-kecil cabai rawit loh. Disuruh ini bisa, disuruh itu bisa, speech bahasa Korea bisa, bahasa Inggris bisa, dan bahasa Arab juga bisa berarti nih. Bisa. Wah, bisa banget. Tapi bisa nggak kenalin dong ke Sobat Aspirasi, ngomong bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dulu ya. Iya, boleh. Perkenalan aja deh. Atau apa nih dari Alesya? Kalau Korea sama Arab aku nggak terlalu inget, Kak. Oh iya, biasanya kalau dari bahasa Arab apa nih biasanya yang inget? Bahasa Arab apa ya? Atau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris deh, mau dengar. Oh ya, bahasa Indonesia sama Inggris ya. Hai, nama aku Alesya. Saya umur 10 tahun dan saya dari SD Islam Al-Azhar 56 Malang. Bahasa Inggrisnya, hello, I'm Alesya Nada Kamila. I'm 10 years old and I'm from SD Islam Al-Azhar 56 Malang. Yeay, keren banget. Dan bisa selancar itu ya. Biasanya memang udah sering baca buku-buku bahasa Inggris ya. Kamus. Oh, kamus bahasa Inggris yang dibaca. Kamus Oxford itu. Ih, keren banget Sobat Aspirasi. Wah, Alesya ini kan tadi Kalvi udah banyak banget ya dapat informasi tentang dirinya Alesya gitu. Emang cita-citanya Alesya ini pengen jadi apa sih? Model atau desainer? Model atau desainer. Dari banyak talent yang tadi Alesya punya, Alesya memilih jadi model dan desainer. Kenapa nih? Soalnya aku kebetulan sering ikut event catwalk. Oh, sering ikut Bukan event lomba. catwalk. Oke. Cuma catwalk aja. Oh, I see. Berarti udah sering jadi winner atau juara atau gimana nih Itu di kan event? bukan lomba.
event ya berarti. Event. Sering jadi modelnya. Modelnya, nah itu maksud Kak Alfi, sering jadi modelnya juga ya. Wow, terus desain, apa biasanya sering ngedesain apa nih? Ngedesain aku seringnya ngegambar sih, ngegambar baju pernah, dibikinin outer pernah. Oh iya? Iya. Wow, keren banget ya Sobat Aspirasi. Kasih tepuk tangan dulu buat Alesha. Ya ampun, ini anak 10 tahun ya, biasanya kalau kata orang itu masih bocil-bocilnya, but ini adalah representasi bocil-bocil yang lain ya Sobat UB Radio. Kalau dengan umur 10 tahun itu bisa jadi apa aja, explore gitu ya. Kalau kata orang dewasa itu banyak explore, banyak Explorer. betul explorer, banyak mencoba ini dan itu. Ada explorer. I'm the explorer. So Sobat Aspirasi, kita juga Alfi tuh pengen penasaran tips dan triknya membagi waktu di keseharian Alesha itu gimana? Membagi waktu ya. Iya. Membagi waktu itu sebenarnya aku cuman ada tiga. Mm-mm. Latihan buat lomba, Mm-mm. istirahat, belajar, sekolah. Oke, gimana tuh cara ngebaginya dari keseharian 24 jam itu? Ngebaginya itu pokoknya pertama aku belajar untuk sekolah dulu. Itu lurus, harus Iya. lurus. Oke, betul. Kalau ada event, aku biasanya tergantung ini event sekolah atau event rumah. Kalau event sekolah berarti aku ini dipanggil di tengah-tengah pelajaran buat Oke. latihan. Oke. Nah itu sebenarnya agak mengganggu untuk aku belajar Benar, sebenarnya. karena kita meninggalkan mata pelajaran kan? Iya. Jadi pokoknya meninggalkan banyak materi lah. Bahkan Iya. aku pernah ninggalin materi yang penting banget, tapi aku terpaksa ninggalin. Oh, nah itu cara biar bisa kekejar lagi sama materi itu gimana nih kalau dari Alesha sendiri? Kalau waktu itu kayaknya pelajaran Inggris, jadi aku harus ngejar buku, Oh, ngejar buku. harus ngerjain semua worksheet. Wow, terus ada lagi nggak tadi kan cara membagi waktu? Terus Kalau istirahatnya kan di sekolah pasti ada break time, betul. lunch time, Mm-mm. 2 itu tok. Mm-mm. Nah break time-nya ini aku harus istirahat tok. Oh, oke. Nggak boleh baca kamus, nggak boleh baca buku. Oke. Soalnya ya itu jadwalku kan emang padat. Jadi aku emang harus punya waktu istirahat sendiri. Iya. Nah, iya sih emang kadang-kadang aku juga baca kamus dikit. Iya, Dan buat itu mengisi nggak waktu. terlalu ngafalin banget gitu enggak. Kadang-kadang main sama temen juga. Oke. Kalau belajarnya itu aku biasanya ngejar di rumah buat ujian gitu. Dan itu kalau aku ujian itu nggak main-main. Harus seret buku 1 selesai. Ah, gitu. Dan di sekolahku kan juga ada Cambridge. Iya, Cambridge iya. itu 2 buku, 1 pelajaran. Oh, oke. Nah, berarti kalau dari orang tua sendiri, dari mama sendiri, gimana sih memantau Alesha gitu loh, menasihati Alesha di tengah padat dan sibuknya jadwal Alesha gitu? Pokoknya aku harus banyak istirahat gitu aja. Banyak istirahat gitu ya. Banyak istirahat. Kalau bisa istirahatnya itu dibanyakin deh. Oh, daripada latihannya. Aku nggak mau memilih itu, aku maunya Belajar. memilih fokus ke event. Fokus ke Biar event. Waktu event itu emang udah maksimal akunya. Betul, oke. Wah, Alesha tadi kan kalau sepanjang obrolan kita, Kak Alfi tuh melihat Alesha ini orangnya suka explore. Bener kata Alesha, I am the explorer ya. Terus juga suka belajar orangnya ya. Terus juga menyeimbangkan antara akademik dan juga non akademik, Iya. seperti itu, belajar dan juga kegiatan yang ada di luar. Ini bisa menjadi inspirasi ya Sobat Aspirasi buat kamu nih yang ada di rumah untuk bisa lebih rajin, untuk bisa lebih semangat dalam mengeksplor diri. Ini loh anak 10 tahun tapi prestasi dan talentnya banyak sekali. Jadi buat kamu nih yang udah gede-gede ya atau punya adik, nah jangan dikasih HP, kurang-kurangin main HP ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari Alesha sendiri pesan buat teman-teman di sana apa tuh? Pesannya kalian harus percaya diri untuk memulai hal baru.
Percaya Dan diri. konsisten pokoknya Ya. dalam hal apapun. Percaya diri dan konsisten ya Sobat UB Radio, karena itu adalah kunci mentok, gak bisa diubah. Iya. Nah, terima kasih Alesya atas waktunya. Iya. Seneng banget bisa ngobrol sama Alesya kali ini. Ya, aku Dan juga seneng dong. dan buat Sobat Aspirasi, jangan kemana-mana ya, tetap di Aspirasi Podcast. Dan see you in the next episode. Bye.